Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, pada hari ini saya mengajak untuk kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Juga kita aturkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kepada kita Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang akan memberikan rahmat, memberikan berkah, memberi petunjuk, dan juga menjadi furqan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali beberapa materi sebelumnya tentang bagaimana kita melihat sebuah musibah, sebuah bencana yang dialami manusia paling tidak bisa dilihat dari tiga konteks. Yang pertama sebagai azab Allah, dan ini sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Hud dan Nabi Lut yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bencana dan tidak disisakan seorang pun di antara mereka. Nah, yang kedua yang terkait dengan bencana ini adalah bisa dipandang sebagai sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan manusia supaya la'allahum yarjun, semoga mereka itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah agar manusia senantiasa bersabar dengan adanya ujian, ya. Bisa kita juga diuji dengan adanya musibah yang kita alami, bencana yang kita alami, baik bencana alam maupun bencana yang berupa pandemi yang sekarang kita alami. Nah, dalam konteks itulah saya ingin mengingatkan kembali adanya sifat manusia yang sifatnya paradoks. Ya, di mana ketika manusia itu ditimpa musibah, ya, mereka baru mengingat Allah. Tetapi apabila dia mendapatkan rezeki, mendapatkan dia kenikmatan, seringkali mereka itu lupa diri. Atau juga bisa dengan manusia apabila dia mendapat rezeki, dia berlahu kikir. Tapi kalau dia ada problem, ada masalah, mereka itu sering sekali berkeluh kesah. Nah, sering mengeluh, ya, apalagi di media sosial, seringkali manusia itu mengungkapkan keluhannya di berbagai macam media yang menurut pandangan mereka tentu berharap itu akan diperhatikan oleh sesamanya umat manusia. Padahal ada tempat yang paling afdal, paling tepat, paling kompeten untuk kita menyampaikan keluhan, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ayat-ayat yang relevan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama di surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza massal insana durrun da'ana summa iza hawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aksarahum la ya'lamun. Ini diingatkan kepada kita ayat Al-Quran ini, apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami. Kami itu adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhamir kata ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Aiza masal insana durrun da'ana. Ya, dia menyeru Allah, mencari-cari Allah ini, ya.
berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Summa iza hawalnahu nikmatan, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat ya atau rezeki, apa yang mereka katakan ya, qala innama utituhu ala ilm, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Nah, ini adalah bentuk kesombongan manusia. Apa yang dia dapatkan malah memposisikannya itu karena kepintarannya. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh Qarun. Qarun itu menganggap bahwa kekayaan yang melimpah yang diperoleh ya sampai kunci-kuncinya tidak kuat dibawa oleh belasan atau puluhan orang ya, karena saking kayanya, memandang kekayaannya itu karena adanya ilmu yang ada pada dirinya. Ya, kira-kira ilmunya itu ilmu yang berkaitan dengan mengelola harta, manajemen sumber daya, ya, usaha-usaha bisnis hanya karena ilmu yang ada padanya. Ya, nah itu adalah peringatan dari Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sedang diuji. Bal hiya fitnatun. Fitnah di sini diartikan, dimaknai sebagai ujian. Ya, bahkan atau sebenarnya mereka itu diuji. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui bahwa mereka itu sedang diuji. Nah, ini kita ini seringkali kalau sekolah kuliah, kita paham bahwa ada masanya kita diuji, ya, ada mid test, ada final test, ya, kita sadar bahwa ada waktunya kita diuji. Nah, tapi yang di sini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di bumi ini sepanjang hidupnya itu adalah ujian. Jadi long time, dalam jangka panjang sampai dia wafat, sampai dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpisah antara jasad dan ruh nih. Itu semuanya adalah ujian. Ini adalah sebuah pelajaran juga yang paling baik. Sebuah ujian itu kalau dia orang kuliah atau sekolah, sebenarnya pada saat dia mau masuk kuliah sampai akhir semuanya itu adalah proses ujian. Nah, kita belajar dari ayat ini. Kemudian kita juga bisa belajar dari ayat yang lain lagi, surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 19 sampai 21. Ini juga yang berkaitan dengan sifat manusia tadi yang sifatnya paradoks. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir, ya, kikir dan suka berkeluh kesah, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ya. Ini adalah sifat manusia. Nah, iza masahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah sesama manusia. Seringkali masuk di media sosial, mungkin itu tidak pantas untuk orang tahu atau orang turut untuk mengomentarinya gitu ya, tapi juga dilakukan. Ya, sebaiknya keluhan-keluhan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan ada solusi nih. Belum tentu kalau kita sampaikan di media sosial itu bisa menjadi solusi, malah bisa menambah masalahnya. Karena tidak semua orang yang akan membaca gitu ya, atau mengomentari keluhan-keluhan itu, tidak semuanya itu simpati dengan kita. Jangan-jangan ada di antara mereka yang malah merasa bersyukur ya, tidak apa-apa nih kamu tertimpa musibah. Nah, mungkin juga tidak peduli. Wa iza masahul khairu manu'an. Dan apabila ia mendapat kebaikan atau rezeki ya, dia itu amat kikir. Kalau ada kebaikan al-khair nih, mereka itu manu'an, mereka kikir. Nah, ini dia adalah sifat-sifat manusia.
Tetapi di ayat berikutnya memang Allah mengingatkan ini, bahwa ada kelompok manusia yang tidak termasuk dari sifatnya paradoks ini. Ya, yang suka mengeluh, suka berkeluh kesah, ya, tidak pikir, kalaupun dia tertimpa musibah dia akan bersabar. Dan tidak mencari-cari Tuhannya berdasarkan kebutuhannya. Pada saat dia ada masalah, butuh dia mencari Tuhannya. Kalau dia lagi bersenang-senang, menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah, ada manusia yang tidak termasuk situ. Nah, itu juga diuraikan secara panjang dan lebar di surah Al-Ma'arij ini ayat 22 sampai 35. Tapi kita tidak membahas itu, cuma mengingatkan saja bahwa ada pengecualian dari orang yang suka mengeluh berkeluh kesah itu, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, ya, menakakkan hartanya, percaya adanya hari kemudian, hari pembalasan. Juga takut akan azab Allah, memelihara kehormatannya, syahwatnya, ya, memelihara amanat-amanat yang dibebankan kepadanya. Itu sifat-sifat orang yang tidak suka mengeluh berkeluh kesah. Nah, kita di sini menekankan ada kata kunci yang saya tadi adalah sabar menghadapi musibah, ataupun yang kita sebut sekarang ini pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Kita senantiasa tetap bersabar. Kesabaran itu akan meningkatkan imunitas kita juga. Kita pasrah bahwa ada Allah SWT yang mengatur. Karena bisa jadi sesuatu itu yang tidak menyenangkan bagi kita, pada hari itu mungkin itu lebih baik bagi kita. Ya, karena pandangan manusia itu jangkauannya terbatas, konteksnya terbatas. Sementara Allah itu lebih mengetahui segala sesuatu. Memang para ahli, para ulama kita membuat rumusan bahwa sabar itu bukan hanya dalam konteks menghadapi sebuah musibah. Dia di sini mendefinisikan atau memperluas konteksnya, yaitu paling tidak pada tiga hal, yaitu sabar menjalankan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, juga sabar dalam meninggalkan larangannya. Ya, segala sesuatu yang dilarang, yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, kita tinggalkan. Itu juga bentuk kesabaran. Karena seringkali manusia itu apabila sudah dirasuki setan, dia akan memandang perbuatan buruk itu sesuatu yang indah. Ya. Nah, kita harus sabar dari menghindari hal-hal yang dilarang. Dan kita sabar juga dalam menjalankannya. Yang ketiga tadi adalah sabar dalam menghadapi musibah yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau itu sebuah ketetapan dari Allah, kita bersabar karena itu sudah merupakan takdir. Ya, jangan-jangan dengan cobaan itu akan meningkatkan, ya, iman kita, meningkatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Ada hikmah besar di balik dari semua itu, ya. Dan juga mengingatkan kita bahwa dunia ini ya terbatas nih, sementara, dan ingin mengingatkan kita kepada kematian. Nah, dan memang sabar itu musibah tadi, ya, itu untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik, ya, di dalam menghadapi musibah ini. Dan ngetes ini siapa yang pantas untuk mengisi surganya Allah, ya, yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan di sana ada taman-taman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga ini? Nah, ini Allah mengingatkan di surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 142 ini. Ya, am hasibutum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Ya, walamma ya'lamillahu allazina walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Nah, ini diingatkan padahal belum nyata bagi Allah ini, belum jelas bagi Allah ini. Allazina jahadu minkum. Siapa sebenarnya yang benar-benar berjihad, berjuang, berusaha kerja keras dalam hidup ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Wa ya'lamas sabirin, dan juga belum tahu, belum nyata, belum jelas siapa orang-orang yang sabar. Nah, ini berarti kesabaran itu adalah merupakan tiket untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus mutlak ada pada diri manusia. Karena siapapun yang hidup di dunia ini tidak ada yang 100% terus-menerus dia akan bahagia atau akan senang-senang. Ada saja sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Nah, selain dari surah Ali Imran 142 ini juga ada di surah lain yang mengingatkan kita ini. Wala nabluwannakum hatta na'lam mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ini juga mengingatkan kita, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Ya, wala nabluwannakum hatta na'lamul jahidina, untuk mengetahui siapa orang-orang yang berjihad, siapa orang-orang yang berusaha bekerja keras. Ya, dia di sini tidak terbatas dalam konteks yang luas, dalam berusaha yang sungguh-sungguh bekerja keras nih. Dan bersabar di antara kamu, ya, wasabirina, orang-orang yang bersabar. Agar kami menyatakan nih, ya, hal ihwalmun, untuk kita diketahui keadaan kita. Hal ihwal kita itu apakah kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang bersabar. Nah, apa buktinya ini? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, bagi orang-orang yang bersabar itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Bigair hisab, bahkan tanpa batas. Itu disebutkan di surah As-Zumar ayat ke-10 nih. Surah As-Zumar surah yang ke-39. Innama yuwaffas sabirina, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bigairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, ya, dicukupkan pahala mereka bigairi hisab, tanpa batas. Jadi terus-menerus dia akan memperoleh pahala. Jadi sabar itu rupanya juga sebagai amalan hati, itu juga akan mendapatkan pahala seperti pahala amal jariah yang terus-menerus berlanjut terus, tanpa putus, tanpa batas. Ya, tanpa perhitungan. Kalau manusia ini penuh hitung-hitungan. Kenapa demikian? Kalau di akhirat orang sudah berada di surga, kan khalidina fiha, abadan, kekal, ya, selama-lamanya di sana. Itu artinya tidak ada batas lagi. Terus-menerus dia akan mendapatkan nikmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita mengambil hikmah. Jangan kita banyak mengeluh, jangan banyak berkeluh kesah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila kita sabar di dalam menghadapi musibah termasuk yang kita alami sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Nah, para pemirsa sekalian, problem yang kedua atau masalah yang kedua yang ingin saya tekankan di sini, kita dewasa ini walaupun mengalami pandemi, situasi yang kurang menguntungkan, tetapi kita masih diuntungkan dengan adanya teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang kita hadapi ini membantu kita. Ya, walaupun kemarin kita ada pembatasan-pembatasan, ya, tetapi manusia masih bisa kembali ke rumahnya. Di rumahnya bisa, dengan adanya teknologi informasi ini, masih bisa bekerja, masih bisa berkomunikasi, masih bisa berinteraksi, masih bisa mengirim informasi ke sesamanya umat manusia karena adanya teknologi informasi, ya, dengan macam-macam aplikasi, dengan macam-macam jaringan. Nah, baik dengan kebutuhan makanan, manusia masih bisa memesan makanan lewat aplikasi ini, GoFood misalnya, bisa mengirim barang, GoSend dan seterusnya, juga bisa membayar GoPay dan lain-lain sebagainya. Ya, masih bisa kita transfer. Ini adalah
teknologi, kemajuan teknologi. Tetapi hendaknya kita ingat dua hal. Dengan adanya teknologi sekarang ini, paling tidak ada dua hal yang kita bisa ingat atau kita jadikan pelajaran. Yang pertama memang dari sistem kerjanya. Teknologi informasi sekarang ini dengan adanya internet jaringan dan seterusnya, kita bisa menyimpan data sebanyak-banyaknya di laptop kita, di flash disk kita, atau mungkin di Google Drive. Ya mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung, tetapi kita yakin bahwa itu tersimpan. Itu menunjukkan bahwa benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan ya di file-file tertentu yang dicatat oleh para malaikat catatan amal kita, perbuatan kita. Baik itu perbuatan yang baik, yang benar sebagai pahala kebaikan, maupun perbuatan-perbuatan yang buruk sebagai kejelekan atau dosa, itu semua tercatat. Itu kita belajar dari teknologi penyimpanan data ini. Ya, dimana kita punya flash disk, punya hard disk, ini yang sifatnya eksternal, mungkin di laptop kita atau di HP kita banyak sekali data yang tersimpan. Ya, dengan chip yang kecil bisa menyimpan data yang banyak. Nah, kita tidak bisa langsung melihatnya dengan kasat mata data itu. Nah, itu menunjukkan bahwa benar Allah Subhanahu wa taala juga menyimpan catatan amal manusia, ya. Tetapi itu lebih canggih lagi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang diniatkan itu sudah dicatat. Ya, yang dibisikkan dalam hati kita sudah dicatat. Kalau yang di media teknologi informasi ini belum sampai ke sana. Apa yang dibisikkan? Yang paling-paling bisa menduga-duga kalau kita mengetik, mengirim pesan, muncul di HP kita, kata-kata yang sering kita ketik itu akan muncul. Nah, itu karena ada jejak digital yang bisa tertelusuri karena kita mengetik kata-kata itu. Tetapi apa yang di sisi Allah itu jauh lebih canggih. Sesuatu yang ada dalam hati yang kita sudah niatkan sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan main. Kalau manusia ini kalau tidak berbuat belum bisa nilai. Tapi kalau di mata Allah niat berbuat kebaikan, niat kita puasa misalnya besok hari Senin, kita puasa sunat, ya, kita sudah berniat hari ini, kalaupun besok terus kita lupa atau tidak jadi karena ada halangan tertentu, itu sudah dicatat sebagai nilai pahala. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih canggih daripada apa yang ada, teknologi yang ada pada sisi manusia. Nah, itulah perlunya kita mengingat ayat Allah di surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini. Allah yang mengingatkan kita bahwa Dialah yang menciptakan kita ini sebagai insan, sebagai manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Yang dibisikkan oleh hatinya. Bahkan Allah mengingatkan, wa nahnu aqrabu ilaihi, ya, min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya ini. Ilahi menunjuk pada manusiahinya untuk manusia. Min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Ya, biasanya kita sebut urat leher itu kan napasnya dari sana. Allah lebih dekat, ya, terhadap diri kita sendiri daripada kita sendiri, ya, dengan urat leher kita ini. Karena itu kita diingatkan ini ayat 17, is yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada malaikat mencatat amal perbuatan, ya. Is yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin, ya. Ada yang duduk di sebelah kanan atau berada di posisi sebelah kanan kita yang mencatat kebaikan-kebaikan. Ya, amin. Wa anis simal, juga ada yang berada di sebelah kiri yang mencatat kebaikan.
mencatat keburukan, dosa. Yang kanan untuk kebaikan, yang kiri adalah keburukan yang kita lakukan. Semuanya dicatat. Nah, ma yalkizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini kita sering sebut dengan raqib dan atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, ya, min qaulin, dari perkataan-perkataan kita, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas. Malaikat pengawas yang selalu hadir, yang kita sebut dengan raqib atid. Selalu ada di samping kita. Dia tidak terlepas apa saja yang kita lakukan, mau kecil, mau besar, mau dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, mau di tempat yang terang, di waktu malam atau di waktu siang, semuanya itu dicatat oleh malaikat. Ya, malaikat pencatat. Nah, inilah dijadikan sebagai peringatan bagi kita. Ya, kalaupun secanggih-canggih manusia menyembunyikan ya perkaranya, dosanya, atau keburukannya, atau praktek-praktek korupsinya, bekerja dengan siapapun, seperti ada kasus yang kemarin di mana ada seorang koruptor yang berhasil meloloskan diri ke luar negeri atas bantuan oknum, ya, aparat negara. Itu semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Siapa yang berperan, nanti semua nanti di akhirat akan dibuka ini. Siapa yang berperan, siapa aktor intelektualnya, dan seterusnya, semuanya akan ketahuan nanti di akhirat. Itulah sebagai peringatan bagi kita. Nah, yang kedua, peringatan bagi kita yang berkaitan dengan teknologi ini, ya, teknologi yang kita semaju-majunya sekarang ini, kalaupun nanti sampai pada revolusi yang ke-10 misalnya, kalau ada itu, dari revolusi 4.0, 4, 5 dan seterusnya, kalau nanti sampai era 10, kita perlu ingat bahwa ada suatu masa di mana teknologi yang kita nikmati sekarang ini, ya, yang pertama digerakkan oleh energi listrik, itu nanti semuanya akan berakhir, akan tidak ada lagi. Sebagaimana diperingatkan salah satu hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, ya, yang sahih, wa udutum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW ini diulang sampai 3 kali. Pertanda bahwa Rasulullah menunjukkan bahwa benar-benar itu akan terjadi dan meminta kepada para sahabat untuk menjadi perhatiannya, untuk lebih waspada bahwa akan ada suatu masa di mana kita akan kembali keadaan semula. Keadaan semula tadi itu di mana tanpa teknologi canggih yang seperti sekarang ini. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama, bahwa nanti suatu masa teknologi itu tidak akan berfungsi. Transfer energi tidak bisa lagi berjalan. Transfer data kita tidak bisa lagi. Ya, mengirim pesan, mengirim video dan seterusnya tidak akan berfungsi lagi. Nah, kalau sudah sampai masanya itu, ya itu berarti kiamat benar-benar sudah tidak lama lagi, semakin dekat. Dan kita harus bersiap dengan ini keadaan. Ya, jadi apa bencana yang kita alami sekarang ini sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa nanti ada suatu masa keadaannya akan lebih krodit lagi, lebih kacau lagi, ya. Nah, apabila itu masanya datang, itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau kita sekarang pada musim pandemi ini, kita disuruh silakan kembali ke keluarga, ada rumah tempat kita berteduh, tempat kita bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tapi ada satu masa malah kita lari dari keluarga kita. Jadi kita secara sosiobiologis ini berasal dari institusi keluarga, dari bapak dan ibu, dan ada rumah tempat kita. Nah, kita disuruh kembali ke sana. Kita kemarin kan meninggalkan institusi di mana kita bekerja, di dunia usaha, bisnis, di arena pendidikan, di arena olahraga, di apa. Silakan kembali keluarga ini, yaitu
family, silakan kembali kepada keluarga kalian. Ya, kita disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumahnya. Ya, nah ada satu masa di mana para penghuni rumah sendiri saling berserakan, berlarian. Ini disebutkan di surah Abasa, surah yang ke-80 ayat 33 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atis sohhan. Dan apabila datang suara yang memekikan, ya, setelah nanti terjadi apa-apa yang saya sebut tadi, teknologi menjadi punah, ya manusia nanti akan diperhadapkan lagi suatu masa di mana akan ada suara yang memekikan telinga, ya, memekikan atau memekakkan telinga, yang disebut dengan tiupan sangkakala. Fa iza ja'atis sohhan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudara. Kalau kita ini kemarin-kemarin kita tidak boleh di pasar, tidak boleh di tempat kerja, disuruh kembali kepada keluarga. Itu masih ada harapan. Tapi nanti kita di sana sudah di rumah tangga, malah kita berlarian meninggalkan sesama saudara kita. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bagi saudaranya. Ya. Bukan hanya itu, wa ummihi wa abihi. Mereka juga lari dari ibu dan bapaknya. Jadi anak meninggalkan ibu, anak meninggalkan bapak. Ya. Ibu juga meninggalkan suaminya, ya. Suami juga meninggalkan istrinya. Ya. Wa sahibati wa banihi. Juga lari dari istri dan anak-anaknya. Jadi saling berlarian. Ya. Jadi manusia pada saat itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang ya pada hari itu mempunyai urusannya sendiri-sendiri yang saling menyibukkan. Nah, ini kita bersiap-siap juga mandiri. Kita tidak tahu berapa lama. Kalaupun Allah mengingatkan bahwa kiamat itu sebentar, tapi waktu di mata Allah kan berbeda dengan waktu di mata manusia. Mungkin kita bilang Allah mengatakan sebentar, rupanya masanya kalau di mata manusia, ya, karena perhitungan waktunya mengikuti perputaran bumi, matahari dan bulan, mungkin waktunya lama di mata manusia. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita harus berpikir ulang tentang tujuan hidup kita di dunia, hanya hidup sementara, kehidupan yang sebenarnya ada di akhir. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, kita kembali memaklumi bahwa memang hidup ini bukan untuk tempat bersenang-senang. Di sini adalah tempat kita untuk berusaha keras untuk menyiapkan kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan di akhirat. Ya. Nah, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat, di ayat ke-38 dari surah Abasa ini, ya, akan terjadi dua pola kelompok manusia ini. Wujuhi yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ya. Ada yang berseri-seri muka, bercahaya. Ya. Bahkan mereka itu tertawa dan bergembira. Dahikatum mustabsiran. Pada saat nanti di hari kemudian manusia sudah dibagi, ada penghuni surga dan penghuni neraka. Sejak daripada mahsyar sudah kelihatan akan ada manusia yang berseri-seri, ya, bergembira, tertawa. Dahikatum mustabsirah. Tetapi ada pula di kelompok manusia yang wujuhu yauma idzin 'alaiha gabarah. Ada banyak muka pada hari itu tertutup debu hitam, gelap ini. Ya, tarhaquha qatalah. Dan ditutup lagi oleh kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan. Seperti disebut di surah An-Nur itu ada manusia digambarkan di dunia ini ada yang berada dalam kegelapan di atas kegelapan. Ya. Apa yang terjadi? Siapakah mereka itu? Adalah ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka, mengingkari nikmat-nikmat Allah, mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya hari kemudian.
itulah orang yang akan tertutup debu hitam, ditutupi dengan kegelapan di atas kegelapan, ya, dan juga nanti akan mengalami siksaan yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi peringatan bagi kita bahwa kemajuan apapun yang kita alami sekarang ini, kita harus tetap ingat bahwa ada Allah, ada hari kemudian, hidup ini sementara. Jangan kita terlena dengan berbagai macam kenikmatan teknologi pada musim pandemi ini. Mungkin masih ada pelarian kita, tapi kita harus ingat bahwa ada satu masa di mana semua itu akan berakhir. Dan kalau semuanya berakhir, tidak ada jalan lain kecuali jalan menuju Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang terakhir saya ingatkan lagi, mari kita bersabar atas apa yang menimpa kita, musibah apapun, keadaan apapun, mungkin secara individual, dalam lingkungan keluarga, atau secara kolektif bersama-sama seperti yang kita alami sekarang ini. Hendaklah kita menjadikan sabar sebagai modal utama kita. Ya, sabar atas apa yang menimpa kita. Karena kesabaran itu justru akan menjadi pelipatan pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.